Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Siapa yang sekarang tidak hadir? Hadir semua. Baik, hadir semua. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Bu Sulfia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan ya. Amin. Seperti biasa kita melakukan pembiasaan dulu untuk menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Kali ini kita akan menyanyikan lagu yaitu Suwe Ora Jamu. Baik, kita mulai ya. Suwe ora jamu, jamu godong selon. Suwe ora ketemu, temu pisan ojo gelo. Baik, apa sih dari yang sudah kita nyanyikan? Setiap pembiasaan kita menyanyikan lagu daerah di negara kita. Mengenal nyanyian daerah. Ya, agar kita semakin cinta kepada negara Indonesia. Baik, pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang teks berita. Tujuannya agar kita bisa memberikan informasi tentang apa saja yang telah kita lihat di dalam suatu berita. Yang kedua, agar kita bisa menulis teks berita. Namun, sebelum kita mempelajari tentang teks berita, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Teks tanggapan. Kita sudah menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Ibu akan memberikan video terlebih dahulu kepada kalian. Kalian tonton ya. Mungkin waktu saya mulai 20 atau lebih tahun yang lalu orang bilang, where is Indonesia? Terdengar? So tiap Terdengar. waktu saya bangun pameran saya ada maps, itu penting sekali. Here's the map of Indonesia, it's halfway around the world. Saya kasih education begitu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasih education tentang Indonesia, itu yang mission saya. Berita apa yang Anda lihat setelah melihat video tadi? Berita tentang kultur budaya. Berita tentang budaya di Bali. Ada di mana sih berita tersebut? Apakah di Bali apa di luar negeri? Di luar negeri. Tetapi turis tersebut pernah tinggal di Bali. Lalu dia mempromosikan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa? Patung Saraswati. Lalu ada apa lagi? Tempat uang dari kayu. Nah, itu adalah contoh berita yang dapat kalian ambil ringkasannya atau yang dapat kalian dapat info dari teks berita tersebut, dari video tersebut. Paham sampai di sini? Selanjutnya kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari kali ini. Pertama, kita akan mempelajari tentang teks berita. Apa sih teks berita itu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Reni. Teks berita adalah sebuah teks yang berisi tentang peristiwa atau kejadian yang berupa fakta. Ya, teks berita adalah teks yang berisi tentang suatu kejadian yang fakta. Berita tidak boleh bersifat pendapat. Apabila pendapat, boleh berita itu berisi pendapat, tetapi harus dari siapa? Dari ahlinya.
yang sudah belajar seperti profesor, yang sudah tahu ilmunya itu boleh diambil berita tersebut. Intinya bahwa berita adalah suatu peristiwa yang berisi tentang fakta. Lalu apa saja yang ada unsur-unsur pada teks berita? Unsur-unsur yang ada pada teks berita yaitu 5W1H, 5W1H atau biasa disebut dengan adik simba. Yang pertama adalah apa yang terjadi pada berita tersebut. Seperti itu. Apa bahasa Inggrisnya? What. Yang kedua ada when. Apa sih when? Kapan terjadinya berita tersebut? Yang ketiga ada where. Where di mana kejadiannya, di mana tempatnya. Seperti itu. Yang keempat ada who. Siapa sih yang ada pada teks tersebut? Ada apa sih yang terjadi pada teks tersebut? Yang kelima why. Mengapa berita itu bisa muncul ke publik? Nah, dan yang keenam adalah how. Bagaimana. Nah, ini adalah yang disebut dengan unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yaitu 5W1H atau biasa disebut dengan adik simba. Selanjutnya yaitu tentang struktur teks berita. Struktur teks berita yaitu ada 4. Yang pertama adalah judul. Jika kalian akan membuat teks berita, kalian harus memilih judulnya dulu. Judul teks berita berarti judulnya harus apa? Harus menarik pembaca. Seperti itu. Yang kedua adalah teras berita. Teras berita atau biasa disebut dengan kepala berita. Apa isinya kepala berita? Inti dari berita atau awal dari berita tersebut. Yang kedua yaitu tubuh berita merupakan penjelasan tentang informasi detail tentang peristiwa yang ada pada berita tersebut. Dan yang terakhir yaitu ekor berita berisi tentang informasi atau pelengkap. Nah, itu adalah struktur teks berita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Cukup. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Jika kita akan membuat sebuah teks, kita harus mempelajari tentang teks kebahasaannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika kita membuat teks berita? Bagaimana bahasanya? Yang pertama adalah bahasa baku. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa yang Sesuai dengan yang disempurnakan. Itu adalah bahasa baku. Yang kedua, menghindari kata-kata menyinggung. Sebuah berita tidak bisa menyinggung satu sama lain. Tidak bisa menyinggung produk lain ataupun orang lain. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif, singkat, jelas, dan padat. Tidak bertele-tele. Apalagi sampai tidak berkesinambungan. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan ejaan yang tepat. Yaitu kaidah-kaidahnya harus tepat. Ada yang ditanyakan? Cukup? Baik. Jika cukup, minggu kemarin kita telah melaksanakan tes diagnostik. Dan Ibu telah menilai semua hasil kalian. Sekarang kalian berkelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok rumah joglo. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 yaitu rumah bolon. Kelompok 2.
Kelompok 3, rumah Baduy. Kelompok 3. Baik, Ibu sebutkan ya. Untuk kelompok 1, sebentar, sebelum Ibu menyebutkan kelompok 1, 2, dan 3, tugasnya kalian, pertama, kalian harus melihat dulu apa sih gambar yang ada pada LKPD kalian. Contoh, kelompok 1, gambar apa ini? Suatu berita bencana. Yang kedua, ada gambar apa ini? Makanan khas daerah Indonesia yang mendunia. Dan kelompok 3 yaitu membahas tari. Kalian akan menulis teks berita sesuai dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan di dalam LKPD. Paham? Paham. Untuk kelompok 1 yaitu Reni dan Nadila. Kelompok 1, silahkan duduk berkelompok. Kelompok 2 yaitu Suci dan Reni. Oh, Suci dan Sungkia. Kelompok 3 Esti dan Herlina. Di sana sudah ada pertanyaan, sudah ada kolom untuk kalian membuat teks berita. Sudah? Tulis nama kelompoknya. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Jika sudah, Ibu panggil kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Untuk kalian membuat teks berita. Sudah? Tulis nama kelompoknya. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Jika sudah, Ibu panggil kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Kelompok 1, silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks berita. Kepada rekan saya, Reni. Baik, kami akan menjawab LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu Resi. Ya. Struktur tubuh berita. Adapun
Isinya ada pun 15 kecamatan terdampak antara lain Kecamatan Bambel, Kecamatan Samadam, Kecamatan Babusalam, Kecamatan Lawebulan, dan lain-lain. Senin, pada tanggal 20 bulan 11 mencatat banjir berdampak kepada 1.804 kakak atau 6.571 jiwa, 2 warga alami luka-luka, 5 unit sebanyak rumah rusak. Kemudian yang terakhir ada ekor berita. Isinya, merespon potensi tersebut, BNPB mengimbau kepada pemerintah, daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi bencana tersebut. Terima kasih. Baik, ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Sudah jelas? Sudah jelas. Jika sudah jelas, silakan tutup kelompok 1. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada moderator dan rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan oleh Ibu Resa, yaitu tentang LKPD, yaitu tentang menentukan teks berita. Setelah kita berdiskusi dengan panjang dan lebarnya, diadakan di TMII pada akhir pekan lalu. Festival ini menampilkan berbagai macam kesenian tradisional dari seluruh penjuru Indonesia. Salah satu yang paling menarik perhatian dalam pertunjukan tari tradisional. Nah, itu kami identifikasi termasuk dalam teras berita. Yang kedua, beragam tarian tradisional dengan menggerakkan yang indah dan penuh makna berhasil memukau para pengunjung dari tari saman dari Aceh yang penuh semangat, tari piring dari Minangkabau yang anggun. Nah, bagian tersebut disebut dengan tubuh berita. Yang terakhir, antusiasme masyarakat terhadap festival ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia masih sangat diminati. Oleh karena itu, penting untuk kita melestarikan budaya bangsa agar kita terus bangga akan budaya lokal. Nah, itu termasuk dari bagian ekor berita. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk teman-teman barangkali ada tanggapan atau pertanyaan? Apa ada tanggapan? Cukup. Oke teman-teman, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Kelompok 3 akan membacakan menulis teks berita tentang apa? Tentang Rendang. Indonesia. Iya, baik, silakan. Silakan Esti dan Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat? Masih ya. Di sini kelompok kami mendapatkan LKPD yang menuliskan berita tentang makanan khas Indonesia mendunia. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Esti Kuaroka dan rekan saya Herlina Putrianisa. kami akan mempresentasikan tentang tulisan kami yang berjudul Rendang kembali dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Selanjutnya silakan kepada rekan saya untuk membaca beritanya. Oke, ini gambarnya ya tentang 5 makanan khas Indonesia yang mendunia. Itu yang mendunia itu ada 5: nasi uduk, rendang, sate, gado-gado, dan rawon. Tentukan informasi apa saja dari gambar di atas dan kembangkan dalam menulis berita. Nah, ini untuk judulnya itu kita menulis tentang rendang kembali dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Rendang adalah hidangan daging sapi yang berbumbu rempah khas Sumatera Barat. Dan ini kembali meraih penghargaan bergengsi di kancah internasional dalam ajang World 15 Most Delicious Food.
2024 yang diadakan oleh Taste ya Taste kelas rendang dinobatkan sebagai hidangan terlezat di dunia kedua kalinya setelah sebelumnya meraih posisi yang sama pada tahun 2021. Iya. 2021 menang, 2024 menang lagi. Keren. Nah, di sini untuk tubuh beritanya itu ada penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi rendang sebagai salah satu ikon kuliner Indonesia yang mendunia. Kelezatan rendang tak perlu diragukan lagi. Sudah pernah toh? Pernah. Apa rendang? Berarti nasi padang. Iya. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi para pelaku usaha kuliner di Indonesia untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Oke? Oke, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan atau menambahkan atau menanggapi? Sepertinya sudah cukup ya. Baiklah kalau gitu kami tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana perasaannya kalian sudah belajar untuk menulis teks berita? Senang. Apalagi kalian menulis teks berita tentang budaya yang ada di negara kita. Kita juga bisa belajar apa saja sih yang ada budaya di kita. Ada tariannya apa, rumah adatnya ada apa saja. Lalu apalagi ada makanannya. Seperti itu kalian juga dengan menulis teks berita bisa juga belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Baik, setelah kita sudah mempelajari tentang pengertian dan latihan, apakah ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita kali ini? Cukup? Sudah cukup? Baik, apabila sudah cukup, silakan Ibu minta kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran kali ini. Silakan acungkan tangan. Silakan, Ibu Surkia, silakan. Pada pembelajaran hari ini saya bisa mengetahui tentang teks berita. Ternyata teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala aspek kejadian atau peristiwa yang baru atau disebut dengan aktual. Nah, lalu ada beberapa unsur dalam menulis berita yaitu dengan singkatan adik simba, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu tentang struktur dalam sebuah berita itu ternyata ada 4. Yang pertama itu ada judul, ada teras berita atau kepala berita. Yang ketiga ada tubuh berita. Yang keempat itu ada ekor berita. Nah, selanjutnya juga tentang kaidah kebahasan teks berita. Dalam menulis berita itu harus menggunakan bahasa yang baku dan menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung. Lalu penggunaan kalimatnya harus efektif dan penggunaan atau ejaannya itu yang harus tepat. Baik, bagus sekali Surya. Tepuk tangan untuk Surya. Ya, yang lainnya sama ya, sudah paham? Sudah. Kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita, yaitu berita terkini, harus fakta. Yang kedua sudah ada unsur-unsurnya, yaitu 5W1H atau biasa disebut dengan adik simba. Yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang struktur teks berita. Ada apa? Ada judul, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Juga kaidah-kaidah kebahasaan yang mendukung tulisan teks berita menjadi berita yang sangat baik. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu minggu depan lagi ya dengan Ibu. Baca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.